Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mulyani. Saya mahasiswi Universitas Nasional. Di kesempatan ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah manajemen perbankan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian bank. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa-jasa bank lain seperti deposito, seperti safe deposit box, valuta asing, transfer uang, kartu kredit, cek dalam perjalanan atau cek wisata, tabungan haji, tabungan perencanaan, atau tabungan-tabungan lainnya. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian bank, bank tidak luput dari lawannya yaitu lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan yaitu secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14/1967 Pasal 1 adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Bisa kita tahu sendiri di sini ada pegadaian, asuransi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank, yaitu lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito berjangka. Bank umum dapat menciptakan uang giral atau giro yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, seperti ini, misalnya suatu non-perorangan atau perorangan mempunyai suatu cek atau biljet dan ceknya itu atau biljet itu dibagikan kepada orang lain ke masyarakat lain, berarti itu tandanya uang yang beredar di masyarakat. Jadi, bisa dalam berbentuk giral atau giro. Jadi, cek dan biljet giro itu bisa berlaku untuk dicairkan, seperti uang dalam halnya. Lalu, apa itu lembaga keuangan non-bank? Kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja, misalnya perusahaan leasing, menyalurkan dana dalam bentuk barang modal seperti perusahaan atau penyewanya yang disebut lease, atau pegadaian, menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang yang bergerak yang kita punyai. Lembaga keuangan non-bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Jadi berbeda ya dengan keuangan yang bank. Nah, lembaga keuangan non-bank tidak bisa menciptakan uang giral tersebut. Jadi, dia tidak bisa menciptakan cek atau giro yang dapat beredar oleh masyarakat. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang sistem perbankan di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter. BPUG atau Bank Pencipta Uang Giral, bank yang dapat menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro. Bank yang sehat adalah bank yang merumuskan kebijakan dan melaksanakan seluruh rencananya dengan sebaik-baiknya. Kebijakan yang dirumuskan sebagai hal seperti tipe klien perbankan yang dilayani, daerah yang harus dilayani, referensi likuiditas, persaingan bank-bank lain, pengembangan dan latihan STAR atau ruangan bank. Tata kelola perbankan, yaitu pada dasarnya bank dapat dibedakan menurut fungsi dan tujuannya, yaitu bank sentral dan bank umum.
Dan perbedaan lainnya yaitu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bank pemerintah, bank swasta, ataupun bank asing. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Undang-Undang Pokok Perbankan, sistem perbankan di Indonesia disusun sedemikian rupa agar bank sentral dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan moneter oleh bank-bank dan untuk mengawasi serta memimpin seluruh sistem perbankan di Indonesia. Terdapat beberapa unsur pengawasan internal diantaranya kebijakan manajerial, yaitu dalam hal ini bank harus melakukan tindakan penempatan pegawai, bank harus dipertahankan, administrasi gaji dan kebijaksanaan pengangkatan pangkat harus pantas dan adil, keharusan cuti untuk kesehatan dan kesejahteraan pegawainya. Selanjutnya, pengawasan efisiensi dapat dilakukan dengan peninjauan sistem atau pengukuran kerja dan sasaran produksi. Dan yang terakhir itu ada pengawasan catatan, pengawasan formulir seperti KMKL, KMK, dan IJO. Yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang struktur dan organisasi bank. Manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Secara umum, manajemen perbankan meliputi kegiatan menyangkut institusi bank, pengelolaan dana yaitu ada pengimpun dana dan penyaluran dana, dan selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia. Bank berfungsi agent of trust atau lembaga yang landasan kegiatannya didasarkan atas kepercayaan pihak surplus akan mau menitipkan uangnya pada bank kalau ia bisa dipercaya. Demikian bank akan menyalurkan dananya pada kreditor jika ia bisa dipercaya. Yang kedua ada agent of development. Kegiatan utama bank sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian. Sektor real dari sektor moneter tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir ada agent of service. Bank juga menyediakan jasa layanan perbankan, baik berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, ataupun penyelesaian tagihan. Selanjutnya, fungsi bank umum. Yang pertama, menciptakan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Yang kedua, ada mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, ada menghimpun dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Yang keempat, yaitu mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan memperlancarkan internasional, baik transaksi, barang atau jasa maupun transaksi modal. Selanjutnya, usaha bank umum, yaitu mengimpun dana atau funding. Kegiatan mengimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan memberi dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Bank yang pertama itu ada simpanan giral atau demand deposit. Yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga simpanan deposito atau time deposit. Yang kedua itu ada menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dikenal dengan nama lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat dikenal dengan kredit. Yang ditawarkan yaitu seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif dan konsumtif atau kredit profesi. Yang selanjutnya yaitu manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengimpun dana bank. Sumber dana bank yaitu dari dalam bank, yang dari luar bank yaitu masyarakat dan lembaga lainnya. Dana dari bank yaitu setoran modal pemegang saham, cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. Dana dari masyarakat, simpanan giro atau demand deposit. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan yang penarikan dapat dilakukan setiap saat dapat dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan atau kartu ATM dan semacam lainnya. Simpanan deposito atau time deposito. Simpanan yang penarikannya sesuatu dengan jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilet deposito atau sertifikat depositonya sesuai jangka waktu. Dana dari lembaga lainnya yaitu
bentukan likuiditas Bank Indonesia. Yang kedua, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, atau yang terakhir ada surat berharga pasar uang. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang likuiditas bank. Apakah itu likuiditas bank? Yaitu kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dananya dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabahnya atau deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajibannya. Selanjutnya ada definisi manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan dananya. Yang kedua itu ada manajemen likuiditas melibatkan perkiraan sumber dana dan penyediaan kas secara terus-menerus. Dan ada juga sumber dana kebutuhan likuiditas. Sumber kebutuhan likuiditas bank berasal dari adanya kebutuhan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Yang ketiga, penarikan simpanan dalam operasional bank sehari-hari. Yang terakhir ada permintaan kredit dari masyarakat. Dan ada juga jenis-jenis likuiditas. Yang pertama, deposit liquidity. Ditujukan bagaimana bank mengusahakan agar mampu melayani nasabah sewaktu menarik simpanannya. Dan ada juga portofolio liquidity. Likuiditas dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian pinjamannya. Strategi pengamanan likuiditas. Untuk menjaga posisi likuiditas dan proyeksi cash flow agar selalu berada dalam posisi aman, terutama dalam kondisi tingkat bunga berfluktuasi, beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh bank sebagai berikut. Yang pertama, ada memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank, kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan. Yang kedua, ada melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, ada menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang terakhir yaitu memperbaiki posisi likuiditas, antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Bank dianggap liquid apabila memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat-alat liquid, cash atau aset uang kas rekening pada bank sentral dan bank lainnya, sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua itu ada memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segala dapat dialihkan menjadi kas. Yang terakhir itu ada memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditasnya dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, cough money, penjualan surat berharga dengan repurchasing adjustment. Video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.